Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia. Yang hari ini tentunya kita kembali lagi untuk berdiskusi nih sahabat-sahabat Ruanita tentang bagaimana satu topik tentang berinternet dengan aman, sehat, dan juga bertanggung jawab. Nah, semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu ya. Baik, sebagaimana yang sahabat Ruanita ketahui, bahwa minggu ini Ruanita Indonesia akan membahas tentang Safer Internet Day yang diperingati tiap tanggal 7 Februari nih, sahabat Ruanita. Nah, melalui Safer Internet Day ini, kita diingatkan kembali untuk kembali aware tentang apakah selama ini kita sudah berinternet dengan aman, sehat, dan juga bertanggung jawab, atau mungkin selama ini kita belum begitu memperhatikan nih sahabat Ruanita tentang aspek keamanan dalam berinternet. Jadi mungkin hanya sebatas ya sudah berinternet saja seperti itu. Nah, mungkin juga sahabat-sahabat Ruanita di sini sebelumnya sudah ada yang tahu tentang kebijakan-kebijakan yang berseliweran terkait keamanan berinternet. Contohnya mungkin kalau di Indonesia seperti UU ITE contohnya. Nah, apakah untuk membahas tentang tema Safer Internet Day ini, pagi ini tentunya waktu Eropa dan juga sore hari waktu Indonesia, kita akan berdiskusi bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, yakni ada Kak Wasi. Kak Wasi seorang digital marketer yang saat ini tinggal di Swiss, dan juga Kak Neti Kurnia, seorang vlogger dan juga YouTuber yang aktif membagikan kegiatan-kegiatannya selama di Serbia. Baik, sahabat-sahabat Ruanita, seperti yang sahabat Ruanita sudah ketahui bersama, untuk diskusi kita akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan. Jadi, nanti kalau sahabat Ruanita mempunyai pertanyaan, bisa langsung untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, kita akan coba langsung aja nih untuk mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni ada Kak Wasi di Swiss dan juga Kak Neti yang saat ini di Serbia. Seperti itu. Kita coba untuk langsung mengundang Kak Wasi dan juga Kak Neti. Untuk langsung berdiskusi bersama. Halo Kak Wasi. Halo. Oke. Aduh, maaf ya. Ini saya ada sedikit kesusahan sebab saya ini di depan laptop, tapi kok laptop saya nggak keluar ya live-nya Ruanita. Oh, kalau di laptop ya Kak ya? Padahal saya sudah di depan. Ini saya dengan mobile saya nggak bisa terlalu mendengar. Maaf ya Kak Rufi. Oh iya, coba Bisa kalau nggak? Saya di laptopnya nggak ada live Ruanitanya. kalau di laptop ya Kak ya? Oh iya, kita coba untuk tapi kalau di mobile suaranya nggak begitu jelas ya Kak ya? Ya jelas, tapi sebetulnya sih lebih suka di laptop, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Oke. Saya soalnya nggak ada earset untuk mobilenya, yang ada di laptop, tapi laptopnya nggak ada, itu live-nya Ruanita Indonesia. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa Kak Rufi, nggak apa-apa. Oke, baik Kak Wasi, gimana kabarnya Kak hari ini? Ya, kabar baik. Saya lagi di luar karena di rumah lagi banyak tukang-tukang, jadi saya ngungsi keluar di kafe. Mudah-mudahan bisa dengar ya, agak ribut. Suara saya kedengaran nyata. Aman, suaranya aman. Kita nunggu Kak Neti ya. Kita tunggu Kak Neti udah bergabung. Kak Neti apakah sudah bergabung di diskusi Instagram Live kita? Kak Neti sepertinya sudah bergabung tapi layarnya masih gelap ya. Mungkin kita coba untuk undang dulu ya Kak. Coba untuk. Oh, ini ada live. Sebentar.
Live. Nah, bisa dengar? Bisa Kak, aman suaranya? Sekarang bisa dengar nggak saya? Bisa aman Kak suaranya. Oke. Saya ada dua, saya di laptop sama di ini, cuman ya udah. Berarti kalau di laptop masih belum bisa ya Kak ya? Udah ada tapi dia agak sedikit nggak reaktif. Ya udah, saya di mobile aja deh, nggak apa-apa. Oke. Asal bisa dengar. Oke, saya sudah coba untuk mengundang Kak Neti tapi mungkin masih proses. Mungkin saya langsung mau ke Kak Wasi dulu, kita mulai langsung diskusinya ya Kak ya? Oh, Kak Netinya belum masuk ya? Belum, ini masih proses sepertinya Kak. Sambil menunggu. Oh gitu. Harusnya ini udah coba ya. Saya tunggu sebentar, nggak apa-apa kok. Oke, boleh? Oke, kita coba untuk menunggu Kak Neti bergabung. Masih unable. Oke. Nah, Kak Neti udah gabung. Oke. Sip. Ya. Oke, makasih. Cantik ya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Wasi dan juga Kak Neti yang sudah hadir nih untuk kita diskusi hari ini Kak. Tadi di awal saya sudah sempat mention bahwa hari ini kita akan berdiskusi nih tentang bagaimana berinternet dengan aman, sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, mungkin pertama saya langsung ke Kak Wasi terlebih dahulu nih. Sebelumnya terima kasih Kak Wasi telah hadir dalam diskusi Instagram Live kita. Nah, menurut Kak Wasi, mungkin Kak Wasi boleh akan sharing nih ke sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana apa maksud dari berinternet yang aman itu. Dan juga menurut Kak Wasi sebagai seseorang yang sudah berkecimpung nih Kak di dunia digital, apa saja sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan berinternet? Silakan Kak Wasi. Oke, ya terima kasih Kak Rusi, Wanita Indonesia atas undangannya ya live di Instagram, dan dimana hari ini kita akan berbagi sedikit informasi dan tips ya tentang berinternet secara aman dan yang penting tanggung jawab. Untuk saya sebetulnya banyak ya yang bisa diberikan, tapi untuk saya yang paling penting itu adalah menjaga informasi pribadi kita, begitu juga data sensitif. Karena kalau itu bisa diambil orang atau diambil orang-orang yang jahat di luar digital marketing itu, di luar dunia digital, ya kita kehilangan semuanya, dan kita semua akun-akun juga bisa menjadi menjadi kosong, misalnya account kita, bank account kita kosong. Tapi nanti saya akan lebih mendetail ya. Jadi itu yang untuk saya yang penting ya, supaya kita harus berhati-hati dalam menjaga kita punya identitas kita pribadi, dan begitu juga data yang sensitif. Lalu tadi Kak Rufi menanyakan bagaimana ya itu untuk harus diperhatikan, apa yang harus diperhatikan. Sebetulnya banyak yang harus diperhatikan ya teman-teman, Kak Rufi dan Kak Neti ya. Tapi hanya beberapa saja ya, sebab kita nggak banyak waktu kan, hanya ada 30 menit ya. Misalnya nih kita membuat kata sandi atau password ya, yang biasa orang bilang password, itu jangan memakai password yang tanggal lahir atau nama begitu. Selalu memilih password yang kuat,
Dengan kata lain, huruf kecil, huruf besar, simbol, angka, semua itu ya memang kayaknya kita aduh ribet mesti diingat. Tapi itu semua ditulis secara kertas yang hanya kita yang bisa akses. Jangan ditaruh di handphone, jangan ditaruh di mana-mana gitu. Dan yang penting juga jangan hanya satu password untuk semua akun, harus berbeda-beda. Memang pusing ya, banyak sekali gitu. Kayaknya aduh deh satu aja, tapi kalau satu kita kena hack, wah semuanya langsung bisa kena hack. Jadi itu kata sandi atau password itu sangat penting ya. Dan juga untuk saya selalu menambah satu lapisan keamanan security dengan multi-factor autentikasi. Di mana misalnya saya sendiri nih WhatsApp. Kadang-kadang saya buka WhatsApp saya, padahal punya saya ya. Kadang-kadang ada tertera, saya mesti masukin kode yang saya create. Karena kalau saya tidak ada kode itu, saya nggak bisa masuk WhatsApp saya sendiri. Nah itu untuk keamanan tambahan. Itu penting ya, karena kadang-kadang orang pikir udah deh nggak apa-apa deh, udah aman. Enggak, karena saya banyak teman-teman yang WhatsApp-nya juga dihack karena itu. Jadi sebaiknya biarpun kita harus ambil waktu lebih banyak untuk tahu bagaimana, karena nggak susah, baca aja di Google atau di mana itu gampang. Itu lebih bisa memproteksi data kita ya. Itu lalu apalagi ya, oh ya kita harus selalu sering mengupdate software atau aplikasi, karena kalau kita nggak mengupdate software atau aplikasi, kadang-kadang ada kayak crash gitu. Misalnya kita punya aplikasi ya misalnya Instagram gitu, kalau kita misalnya nggak update dengan Instagram yang ada update-nya, itu kemungkinan ada sesuatu yang nggak akan berjalan dengan lancar, ada sesuatu, ada hacknya begitu. Jadi selalu mengupdate software dan aplikasi-aplikasi yang kita ada. Itu juga untuk membantu kita jangan sampai terkena misalnya phishing. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman tahu phishing, tapi saya rasa iya, yang sering terjadi di email misalnya. Makanya email kita juga selalu harus diupdate ya kalau ada update-nya. Phishing yang orang mencoba untuk menipu, dan itu phishing, kalau saya pribadi, kalau saya mendapatkan email yang aneh sendernya gitu, saya boro-boro mau klik, saya langsung delete aja, karena kadang-kadang suka masuk juga di inbox kita yang bukan spam ya, masuk dia. Itu saya delete aja langsung. Apalagi kalau ada link-link, jangan sekali-sekali mengklik link apapun juga, karena itu bisa bahaya, bisa tiba-tiba data kita diambil atau apa gitu. Karena hackers zaman sekarang, mereka tuh bersaing dengan artificial intelligence. Sekarang kita semua orang berbicara soal AI, dan mereka sekarang juga lebih canggih. Makanya dari pihak kita, orang yang bertanggung jawab, kita juga harus tahu bagaimana kita bisa melindungi kita sendiri dalam digital world ini, supaya kita nggak kalah dengan mereka. Makanya ada selalu lapisan keamanan lagi, lapisan keamanan. Biarpun makan waktu mungkin 5 menit untuk di setup, tapi so what, daripada kita nanti terkena penipuan, ya kan? Dan itu itu juga untuk memproteksi data pribadi kita ya, informasi pribadi kita. Juga kalau misalnya kita lagi seperti saya di kafe, saya memakai wifi mereka ini, tapi saya memasang VPN tuh virtual private network ya. Itu VPN macam-macam ya, mungkin kakak tahu ya, VPN macam-macam. VPN juga kalau mau harus sebaiknya ambil yang berbayar, karena itu yang bisa di rely on. Karena kalau beli yang gratis itu malah kita bisa bahaya, karena mereka bisa mengambil semua data-data kita. Karena VPN itu apa? Mereka mengumpetkan kita punya IP address. Jadi kita mau kemana ada yang bisa tahu. Jadi seperti kita invisible begitu. Nah ini saya di kafe ini, karena ini kan kafe nggak ada sekuritasnya untuk wifi-nya, saya pasang VPN saya. Dan keutamaan dengan VPN juga adalah misalnya kita mau masuk ke suatu website, kadang-kadang misalnya saya di Indonesia, kadang-kadang saya nggak bisa masuk ke suatu website karena mungkin di Indonesia orang nggak boleh pakai website itu. Ini bukan website yang gimana ya, bukan, tapi ada aja. Kalau pasang VPN kita bisa, misalnya kita mau bikin online course gitu kan, ya kalau lagi Indonesia. Suara Kak Wasi mungkin ada ke mute ya. Oke. Ya, jadi jaringan wifi juga harus hati-hati di publik, jangan transaksi e-banking misalnya, semua yang berkaitan dengan identitas private itu jangan sekali-sekali di wifi publik ya. Dan juga
sosial media sama juga jangan membeberkan kita punya identitas, harus benar-benar berhati-hati, harus tahu batasnya sampai di mana, karena sekarang ini saya suka lihat di sosial media itu banyak sekali yang bilang oh ya Suara Kak Wasi mungkin Mute gimana? kemute sepertinya ya. Kak Wasi, mohon maaf, suaranya mungkin kemute Kak, atau bisa dengar nggak? belum? Wi-Fi. Iya. Bisa dengar? Oke, sekarang udah bisa. Oh tadi nggak? Iya, tadi sempat terputus. Oh Suaranya ya, nggak kedengeran. tapi nggak lama kan? Nggak begitu lah, iya. Mungkin Kak Wasi bisa lagi. Di mana tadi saya pas bicara yang mana yang terputus? Maaf. Iya, yang VPN. Oh, VPN masih terdengar. Masih. Ya, jadi VPN yang saya katakan jangan yang free ya, yang gratis, karena itu malah bisa merugikan kita. Mereka bisa mengambil informasi kita karena mereka bisa tahu kemana kita perginya. Jadi selalu ambil yang berbayar. Kalau di Google pasti ada top 5 atau top 10 itu. Ya jaringan publik wifi juga hati-hati, jangan bertransaksi e-banking misalnya, semua yang bersifat pribadi jangan, sebab itu bahaya. Kalau seperti saya pakai VPN sekarang di cafe ini, sebab dia punya wifi-nya kan nggak secure, semua orang bisa pakai. Saya pasang VPN saya, jadi orang nggak tahu ininya saya. Nah itu keuntungannya juga VPN. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Ya tadi kan pengertian dari berinternet yang aman dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan tadi Kak. Oh iya, perlu diperhatikan ya, betul, maaf ya. Untuk saya ya literasi dan pelatihan itu penting sekali karena banyak orang yang awam ya, yang nggak tahu apa-apa. Ya kita mungkin tahu ya saya tahu, tapi saya juga masih jauh dari tahu semuanya. Tapi at least saya tahu lah ya. Tapi banyak orang di sana yang sama sekali awam. Jadi memang perlu diberikan pelatihan, edukasi lah begitu. Apalagi orang tua ya, orang senior. Ya saya sendiri udah senior, tapi ya saya mungkin agak lain ya seniornya. Itu memang penting pelatihan dan diberikan literasi. Misalnya kita mengedukasi di tempat kerja kita misalnya, ataupun di sekolah-sekolah, anak-anak sudah harus dibimbing, harus diberi input, hati-hati. Apalagi sekarang saya selalu kalau kemana-mana lihat anak-anak kecil udah dengan gadgetnya itu. Nah apakah itu dijaga oleh orang tua atau enggak? Sebenarnya orang tua juga harus diberi pelatihan dan edukasi juga soal semua ini. Juga di lingkungan komunitas misalnya bisa kita adakan dengan misalnya workshop, seminar, apakah lewat Zoom gitu. Semua orang kan lewat Zoom, apalagi dengan sesudah Covid ini semua kan udah digital, semua udah digital. Jadi mau nggak mau kita tuh harus tahu sedikit tentang digital itu, bagaimana jalannya. Karena sekarang kebanyakan semua orang memang lewat digital, apalagi sosial media ya. Jadi edukasi dan pelatihan itu penting sekali menurut saya ya. Penting sekali, dan penggunaan sosmed seperti saya bilang harus secara bijak. Jangan semua atau foto apa gitu. Makanya anak-anak itu benar-benar harus diperhatikan, apalagi anak-anak yang kecil yang udah dikasih akun buka Instagram, kita nggak tahu mereka lihatnya akun yang mana. Itu benar-benar harus diperhatikan, terutama oleh orang tua ya. Dan orang tua sendiri harus dididik sebetulnya bagaimana mereka harus mengorientasi anak-anak mereka. Juga di antara kita yang sudah berpengalaman, misalnya berpengalaman jelek, misalnya pernah dihack atau itu sebaiknya kita berbagi info itu kepada teman-teman supaya mereka juga tahu, supaya mereka tahu oh jadi harus gimana ya, oh harus begini. Karena kalau saya pernah di Instagram ada orang yang message ke saya memakai nama orang, padahal itu bukan orang itu. Saya pikir orang itu, untung orang itu dia alert, dia langsung WhatsApp saya, Wasi stop, itu bukan saya. Udah dari sejak itu saya pakai yang multi factor autentikasi, saya pakaiin itu. Jadi itu kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita lah, dari kekurangan-kekurangan, bukan kesalahan-kesalahan ya. Yang terakhir adalah kita harus tahu membagi waktu supaya harmonis. Jangan lebih berat ke
online daripada offline. Jadi kita harus juga membagi itu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kira-kira itu kayaknya terlalu panjang ya. Kak Neti deh sekarang. Begitu dari saya sementara. Terima Baik. kasih Kak Neti. Baik, terima kasih Kak Wasi. Berarti kalau dari Kak Wasi mungkin aspek yang perlu ditekankan untuk keamanan berinternet itu adalah tentang tadi ya Kak ya, menjaga atau proteksi data informasi kita di internet itu. Jangan sampai kebocoran data misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mau ke Kak Neti nih. Nah, tadi kan kita sudah mendengar dari Kak Wasi tentang pandangan Kak Wasis tentang internet yang aman itu seperti apa. Nah, kalau dari Kak Neti nih, sebenarnya apa sih Kak menurut Kak Neti keamanan berinternet itu, dan apa saja nih Kak faktor-faktor yang dapat menjamin tentang keamanan berinternet? Apakah misalnya contohnya dari literasi, kebijakan pemerintah, atau seperti apa? Silakan Kak Neti. Ya, sebenarnya itu tadi sudah banyak ya yang sudah sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk bercerita. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Tapi sebenarnya tadi Kak Wasi sendiri tuh udah banyak sekali memberikan insight tentang bagaimana cara untuk aman berselancar di dunia maya. Sebenarnya lebih banyak kesadaran individual yang tadi diberikan oleh Kak Wasi, misalnya harus punya strong password, terus jangan juga membuka misalnya banking kita di tempat umum, seperti itu kan lebih ke kesadaran individual ya. Nah, menurut saya pribadi sendiri tuh selain kesadaran individual yang sudah banyak tadi disebutkan oleh Kak Wasi sendiri, itu ada beberapa faktor selain dari individunya sendiri yang berselancar di internet. Itu misalnya ada dari kebijakan pemerintah itu sendiri dalam menjamin keamanan pengguna sosial media ataupun misalnya pengguna internet tersebut. Jadi kebijakan pemerintah setempat itu sangat penting sekali. Misalnya mereka harus ketat dalam perlindungan data-data pribadi individu tersebut, karena kita sempat ya kebocoran data beberapa tahun lalu yang saya pahami. Dan itu kan sangat berbahaya ya untuk misalnya kita sebagai pengguna data. Apalagi mungkin kemungkinan besar misalnya di keluarga dekat saya aja, misalnya ibu saya itu menggunakan password bisa dari 1 email ataupun 2 email itu menggunakan password yang sama. Nah, kalau misalnya dari pemerintah sendiri memberikan kebocoran data, nah itu sangat berbahaya menurut saya untuk si penggunanya tersebut. Misal bisa dihack untuk bisa dihack dan lain sebagainya. Jadi kebijakan pemerintah itu harus bersinergi dengan kesadaran individual sendiri. Jadi selain tadi juga misalnya pemerintah juga harus memberikan keamanan cyber untuk para pengguna ini. Jadi tadi selain misalnya perlindungan data, ada juga keamanan cyber pemerintah sendiri untuk memberikan kita merasa aman, secure gitu ketika berinternet. Terus juga pemerintah tuh harus update loh menurut saya dalam memberikan kebijakan mengatasi ancaman digital yang makin berkembang, apalagi seperti AI sekarang tadi yang sudah di-mention oleh Kak Wasi sendiri. Itu kan kadang itu terus terang ya di beberapa platform sendiri sekarang marak sekali AI yang menggunakan wajah artis tertentu atau pejabat publik tertentu yang kalau misalnya kita tidak punya kesadaran literasi yang tinggi atau pemerintah juga tidak bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi yang seperti itu kan jadi berbahaya. Maksud saya bisa jadi misalnya tiba-tiba muka saya dipakai, terus saya seolah-olah itu saya yang bicara. Apalagi AI sekarang tuh udah makin serem menurut saya. Jadi untuk membedakan mana yang hoax, mana yang benar-benar berita asli, itu sekarang sulit. Apalagi dengan misalnya di keluarga saya sendiri itu banyak sekali yang sering sharing-sharing atau berita-berita hoax yang ini bapak ini ngomong ini, padahal itu belum tentu benar. Nah, ini kebijakan pemerintah sendiri untuk menyaring seperti apa sih berita-berita yang hoax-hoax tersebut, itu sangat-sangat diperlukan, gitu. Terus setelah kebijakan pemerintah, kalau kesadaran individu tadi sudah banyak dimention Kak Wasi ya, jadi menurut saya nggak perlu lah ya, itu faktor kedua menurut saya. Terus faktor ketiga itu ya, sama seperti Kak Wasi yang bilang, itu ada disebutnya literasi digital. Nah,
literasi digital ini sendiri ya kembali lagi dari pemerintah itu harus memberikan pelatihan, ataupun kalau contohnya di sekolah anak saya di Serbia, di sini di sekolah lokal ada disebutnya digital Niswet, yang apa ya, kalau kita kayak komputerisasi lah, pelajaran IT kalau misalnya di Indonesia mungkin. Nah, dari kelas 2 SD itu mereka sudah diberikan pemahaman materi yang mengenai literasi digital untuk anak-anak. Karena kan kita tidak bisa menyaring ya, orang tua punya kebijakan masing-masing dalam memberikan gadget untuk anaknya. Ada yang sudah dari usia dini diberikan, tapi ada juga yang baru umur 12 tahun diberikan. Kan kembali lagi, nah bagaimana caranya pemerintah ini bersinergi dengan sekolah, selain pelatihan-pelatihan lewat misalnya materi-materi yang diajarkan. Kalau di sekolah anak saya kan sudah diajarin kalau misalnya mereka misalnya mau main game ataupun misalnya membuka akun sosial media, itu tidak boleh menggunakan nama asli. Nah, itu ada materinya yang diajarkan oleh sekolah. Terus tidak boleh share data pribadi. Itu diajarkan dari usia kelas 2 SD kalau di Indonesia ya, tingkatannya di levelnya. Jadi yang dari usia dini, karena digital ini semakin berkembang terus-menerus, jadi mau tidak mau ya pemerintah harus bersinergi dengan semua lini, termasuk sekolah menurut saya itu. Dan yang terakhir itu ada dari platform digitalnya sendiri. Misalnya ya kita sebut saja misalnya Instagram, Facebook, Google, dan semua platform digital ini pun harus memberikan keamanan privasi data. Dulu sempat pernah terjadi ya kebocoran data oleh Facebook. Nah, itu kan kita jadi mau percaya dengan platform digital yang bagaimana lagi kalau sekelas Facebook yang sudah sangat bisa dibilang perusahaan besar saja bisa kebocoran data, sampai misalnya mereka harus diberikan denda kan karena waktu data-data itu bocor. Nah, jadi 4 faktor ini yang menurut saya penting. Jadi yang pertama literasi digital yang harus bersinergi dengan pemerintah, dan yang kedua juga kebijakan pemerintah sendiri yang harus terus update, dan kesadaran individu serta peran platform digital itu sendiri. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Neti. Nah, tadi kan Kak Neti dan juga Kak Wasi sudah mention banyak tentang pentingnya literasi digital untuk masyarakat tentunya. Nah, saya kembali lagi nih ke Kak Wasi. Nah, tadi sempat Kak Wasi sudah mention banyak sekali tentang bagaimana sih pentingnya literasi dan juga pelatihan nih Kak, yang diberikan khususnya juga untuk mereka yang mungkin bekerja juga di dunia digital. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk dapat meningkatkan literasi dan skill ini Kak? Seperti itu. Silakan Kak Wasi. Ya, terima kasih Kak Rufi. Seperti yang tadi saya katakan ya, kita bisa memberikan pelatihan dan edukasi di beberapa tempat, di tempat kerja. Misalnya di tempat kerja kita tidak memberikan misalnya untuk data dari klien, misalnya kita tidak memberikan ke semua staff, hanya diberikan kepada staff-staff tertentu yang menangani hal-hal pribadi dari klien dan tidak diberikan kepada orang lain. Itu pun kalau ada perpindahan staff harus diganti langsung, dan password juga harus sering juga diganti karena siapa tahu ada yang lihat. Itu semua harus di take into consideration. Itu misalnya di tempat kerja ya. Jadi benar-benar harus ada strict, harus dari dari posisi manajemen sudah harus menerapkan itu. Sebab kalau tidak ya orang passwordnya mana sih, ini yang ini, lalu dikasih. Berarti kan nggak ada kontrol siapa yang bisa lihat data dari klien misalnya. Dan juga seperti tadi juga Kak Neti bilang ya, anak-anak bagus sekali ya di sekolah Indonesia di Serbia itu ya. Saya benar-benar kagum mendengar itu. Mereka sudah diedukasikan tentang dunia digital, di mana itu penting ya, karena di Indonesia ini saya lihat banyak sekali anak-anak yang sudah dengan gadget. Jadi di dunianya mereka sendiri. Pertama, untuk kesehatan itu sebetulnya tidak bagus ya. Mungkin kita juga sudah lihat beberapa hal di Google atau di mana,
efek dari anak-anak yang terlalu lama melihat layar misalnya, untuk mereka punya otak, untuk mereka punya kesehatan. Tapi di samping itu perlu itu edukasi dari kecil, seperti di sekolah Indonesia di Serbia itu bagus sekali ya, ada begitu ya. Ya mungkin karena ini digitalization udah di mana-mana, jadi penting untuk kita. Memang digitalization itu untuk saya berguna sekali seperti Zoom ini digitalization. Saya di Bali, Kak Neti di Serbia, Kak Rufi di Indonesia, tapi kita bisa komunikasi, itu kan positif ya. Jadi itu bagus. Tapi banyak hal-hal yang bagus dalam dunia digital itu. Tapi ada juga hal-hal yang jelek di mana orang-orang banyak di luar sana yang nggak ada kerjaan, yang mau menipu, ya mereka juga mau maju supaya kita tetap bisa tertipu dengan segala tingkat security yang kita ada. Jadi itu yang salah satunya ya. Dan tadi juga saya bilang yang soal penggunaan sosmed juga harus hati-hati. Mungkin tadi banyak sekali yang udah saya uraikan ya Kak Rufi ya, soal edukasi dan pelatihan. Dan sekali lagi orang tua seperti Kak Neti bilang, itu penting sekali peran orang tua. Kalau orang tua membiarkan anak-anaknya di depan iPad atau di depan mobil gitu, tanpa tahu atau mungkin tahu tapi tidak dibatasi, itu juga efeknya akan tidak baik. Jadi anak itu memang harus diedukasi seperti kayak Neti bilang, di sekolahnya dari kelas 3 ya Kak Neti, kelas 2 SD ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi mereka sudah diedukasi, karena kalau diedukasinya anak sudah umur 8 tahun, sementara dia udah biasa dari umur 3 sampai 8 itu, ya udah nggak mau lagi, nggak mau lagi, bukan salah mereka. Jadi harus mulai memang dari sejak kecil. Kayaknya tadi saya udah uraikan ya beberapa. Jadi mungkin Kak Neti ada tambahan sedikit. Saya nggak tahu pertanyaan Kak Rufi untuk Kak Neti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wasi. Nah, untuk Kak Neti nih, kira-kira apa saja sih Kak yang menurut Kak Neti menjadi celah nih Kak? Akhirnya internet itu menjadi sebuah platform yang tidak aman dan tidak sehat. Dan juga kalau kan Kak Neti tadi sudah sempat share juga kalau misalnya di Serbia ada pendidikan untuk anak-anak terkait bagaimana berinternet dengan sehat dan juga aman, yang bahkan dimulai sangat luar biasa banget karena sudah dimulai sejak kelas 2 SD. Nah, kalau menurut Kak Neti sendiri, bagaimana pendapat Kakak tentang keamanan berinternet Kak di Serbia seperti apa? Silakan Kak Neti. Kalau misalnya keamanan berinternet di Serbia sendiri, itu kembali lagi tadi misalnya mereka itu punya kebijakan dan peraturan pemerintah sendiri dan mengikuti peraturan Uni Eropa. Salah satu syarat mereka untuk bisa jadi kalau salah satu syarat untuk menjadi negara Eropa itu mereka harus mengikuti peraturan Uni Eropa, termasuk di dalam keamanan berdigital. Nah, ada disebutnya tuh GDPR kalau nggak salah, General Data Protection itu regulation. Jadi, nah ini seluruh Uni Eropa menggunakan GDPR ini untuk termasuk di Serbia. Jadi kalau di Serbia sendiri itu ketika misalnya pemilihan presiden atau sedang pemilu atau misalnya lagi politiknya sedang panas, nah pemerintah Serbia sendiri tuh langsung turun tangan untuk menyaring hoax-hoax yang beredar. Jadi mereka di semua negara pasti ada untuk memproteksi keamanan data dan juga keamanan dalam berinternet ini, termasuk berita-berita hoax tadi. Nah, kalau sedang pemilu atau misalnya lagi ada program yang sedang pemerintah bikin, itu kan pasti akan banyak sekali hoax yang beredar, yang masuk misalnya berita apa, padahal itu belum tentu kebenarannya. Nah, disinilah pentingnya si GDPR tadi, kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Serbia sendiri. Jadi mereka memproteksi para pengguna internet itu agar mereka tidak mendapatkan berita-berita yang palsu, begitu. Jadi itu yang digunakan kalau dari segi pemerintahnya sendiri. Nah, kalau misalnya menurut saya itu faktor yang lainnya itu misalnya kenapa sih menjadi nggak aman, nggak secure dalam berinternet? Karena pertama tadi kurangnya literasi digital. Itu kurang literasi digital mulai darinya siapa? Dari orang tua yang paling terkecil ya. Dari lingkup kita yang terkecil itu dari orang tua. Kita harus tahu nih batasan, misalnya kita nggak bisa membatasi era digital yang semakin marak ya. Misal kita tidak memberikan
gadget ke anak kita, tapi belum tentu dia tidak lihat dari temannya misalnya. Nah, seharusnya itu udah dari rumah menurut saya untuk memberitahu bagaimana sih cara berinternet dengan aman dan sehat gitu. Jadi literasi digital kembali lagi itu sangat penting sekali. Dan dari pengalaman kami sendiri itu kami menggunakan misalnya protection parental. Jadi kalau misalnya anak itu mengakses apa, kita bisa lihat apa yang dia klik, apa yang dia tonton, apa yang dia mainkan, itu ada parental guidance. Jadi kayak misalnya mereka harus cuma berapa menit nih dalam sehari, itu langsung ter-off otomatis. Misalnya waktu yang saya berikan untuk anak-anak nonton misalnya 30 menit atau bermain game. Nanti ketika sudah 30 menit itu akan ter-off sendiri. Jadi literasi digital itu kembali lagi ya untuk biar aman nih anak-anak dan sehat. Karena kadang misalnya mereka main game tiba-tiba pop up advertising ataupun iklan sendiri tuh kadang banyak iklan-iklan dewasa. Sedangkan misalnya usia mereka belum pantas untuk mengakses website seperti itu gitu. Jadi memang kontrol orang tua tuh penting sekali. Dan orang tua kembali lagi harus melek literasi digitalnya. Kalau orang tuanya sendiri misalnya gaptek atau nggak ngerti dunia maya seperti apa, otomatis di dalam rumah sendiri tuh sulit mengontrolnya. Karena kalau misalnya kadang anak itu lebih cepat dan pintar menyerap arus informasi. Nah, kita sebagai orang tua ataupun sebagai tantenya, nggak hanya orang tua ya, tante, nenek, om itu punya peranan yang paling penting. Sangat penting. Jadi kalau misalnya apa sih misalnya anak-anak ini aksesnya apa, main gamenya apa, ini sesuai usia atau tidak gitu. Jadi menurut saya begitu. Nah, keamanan data yang lemah juga bisa menjadi faktor ya. Keamanan data yang lemah tadi sebenarnya udah berkali-kali dimention oleh Kak Wasi. Jadi sebenarnya mengganti password secara berkala itu penting sekali. Karena misalnya per berapa bulan kita ganti, tapi ya kadang kesulitan kita tuh mengingat atau menghafal. Nah, tips yang sudah diberikan Kak Wasi tadi sangat bagus. Misalnya kalau saya meminta ibu saya karena memang sudah mulai usia, sering lupa karena banyak sekali dia misalnya punya Facebook, passwordnya apa, terus email apa. Saya sama seperti Kak Wasi, saya bilang sama ibu saya, dicatat mah di buku kecil dan itu hanya mama yang simpan. Even kita anaknya pun nggak boleh di-share gitu loh. Kecuali misalnya memang orang tua udah benar-benar lupa nanti di mana ya. Nah, itu catatan itu sangat penting menurut saya. Apalagi untuk orang-orang yang sudah tua itu penting sekali. Kita sendiri, saya sendiri itu selalu harus update dalam literasi digital. Kalau enggak jadi nggak aman, baik untuk anak saya, baik untuk saya, ataupun lingkungan saya sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba ada phishing atau scam, link yang diberikan, kayak kata Kak Wasi, kalau mencurigakan ya jangan diklik. Kalau saya biasanya harus mencari tahu lebih dalam dulu. Apapun yang ke pop up di sosial media saya, pasti saya nggak langsung klik. Mau itu iklan, saya cari tahu lebih lanjut. Ini benar atau enggak, ini link apa. Apalagi pernah punya pengalaman ya keluarga gitu, kena scam, penipuan yang apa sih, pinjem dulu dong uang temennya gitu kan, temennya misalnya di sosial media, tolong dong pinjem dulu. Nah itu juga kita harus berhati-hati, kita harus mengedukasi mulai dari keluarga kita sendiri, karena banyak dari om tante kita tuh belum banyak juga yang melek digital. Nah kita yang paham digital, kita yang harus memberikan pemahaman, ini hoax loh, apalagi waktu pemilu kan di grup keluarga sampai berantem benar atau enggak. Sering banget kan berantem, ini nggak bener berita ini, nggak kayak gini, coba dicari tahu dulu. Itu kan tiap lagi pemilu selalu panas menurut saya, karena beredarnya hoax-hoax tadi. Nah pemerintah sendiri kurang kebijakannya untuk menyaring berita-berita palsu tersebut gitu. Kalau di sini balik lagi tadi di pemerintah Serbia, mereka langsung gerak cepat ketika lagi momentum misalnya berita hoax akan keluar, mereka langsung meminimalisir gitu loh kejadian-kejadian berita palsu yang beredar seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih sekali untuk Kak Neti. Nah, untuk sahabat-sahabat wanita yang ingin bertanya nih untuk Kak Wasi,
dan juga kepada Kak Neti. Dipersilakan untuk langsung menuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya nih Kak. Tadi baik Kak Wasi maupun Kak Neti sudah banyak sih mention tentang bagaimana pentingnya literasi digital dan juga pentingnya tadi kembali lagi untuk meningkatkan melek digital tadi tuh melalui lingkup terkecil kita dari keluarga seperti itu. Nah, mungkin di segmen ketiga ini kita akan menutup dengan segmen untuk berbagi pesan dan juga mungkin saran nih Kak terkait Safer Internet Day ini. Saya kembali lagi ke Kak Wasi. Dalam rangka Safer Internet Day kepada sahabat wanita, mungkin pesan apa nih Kak yang ingin Kak Wasi sampaikan mungkin kepada sahabat wanita yang masih awam atau para generasi senior yang mungkin masih belum aware nih Kak tentang pentingnya untuk berinternet dengan aman. Silakan Kak Wasi. Iya, terima kasih. Iya, ini terhubung dengan Safer Internet Day ya, teman-teman. 7 Februari, saya terus terang saya tidak tahu loh tadinya itu. Jadi saya baru belajar juga. Iya, tapi mungkin itu di Indonesia ya. Tapi kalau di lain tempat lain mungkin ya, atau tanggalnya sama. Saya nggak pernah dengar itu Safer Internet Day. Tapi ya it's something that I'm learning now. Jadi bagus. Itu kan saya juga belajar dengan partisipasi di live-nya Ruanita Indonesia ini. Jadi kita saling tolong menolong lah. Jadi apa ya pesan yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan mungkin kita semua mencoba untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan terutama yang tanggung jawab. Kita benar-benar bertanggung jawab, jangan melalaikan hal-hal yang kita tahu atau kita experience dan kita keep untuk kita. Sebaiknya kita berikan juga ke teman-teman atau keluarga, saya baru terjadi ini, hati-hati ya, karena jadi membagi supaya mereka juga tahu gitu. Dan seperti Kak Neti bilang tadi juga soal hoax, jangan dengar kabar langsung disebar tanpa tahu kebenarannya. Itu bikin orang panik kadang-kadang atau gimana. Jadi sebaiknya kalau kita nggak sure betul atau enggak, ya sudah nggak usah digubris, nggak usah disambung lagi, karena kita nggak tahu apa itu betul atau enggak. Seperti Kak Neti bilang, nah itu saya setuju sekali. Jadi untuk saya sih sebetulnya kita harus menciptakan lingkungan online yang aman dan bertanggung jawab ya dalam segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dunia digital, dan sharing informasi yang kita tahu kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang masih awam, yang agak kurang pengetahuannya soal dunia maya sana. Sebab nggak semua orang mau tertarik dengan dunia maya, tapi mungkin di keluarganya ada. Jadi kita membagi informasi supaya mereka juga alert gitu, mereka juga bisa waspada. Mungkin itu aja dari saya pesan, Kak Rufi. Terima kasih. Terima kasih Kak Wasi atas pesannya. Nah, mungkin dari Kak Neti, apa nih Kak saran yang ingin Kakak sampaikan untuk kepada pemerintah Indonesia dan juga mungkin yang LSM yang mungkin berfokus pada pemberdayaan di masyarakat khususnya terkait internet sehat ini. Silakan Kak Neti. Ya, yang pertama sih menurut saya tuh yang paling penting tuh edukasi digital secara masif dan juga berkelanjutan. Jadi edukasi digital tadi seperti yang dari awal saya bilang, misalnya seperti ada mengadakan workshop atau seminar, dimasukkan ke dalam materi pembelajaran untuk anak-anak sekolah, terus misalnya dengan komunitas tertentu seperti Ruanita sekarang ini kan termasuk salah satu cara ya untuk meningkatkan kesadaran dalam literasi digital. Nah ini sangat bagus banget menurut saya. Terus bisa juga membuat modul nih untuk pemerintah nih, modul secara gratis disebarkan misal ke sekolah-sekolah atau ke kantor, ataupun misalnya mengedukasi orang-orang yang masih awam dan belum melek tapi mereka baru pegang gadget ataupun misalnya baru bermain sosial media, apalagi sekarang lagi marak banget tuh ya ibu-ibu yang main FB Pro misalnya ya. Itu kan mereka misalnya baru melek nih, belum terlalu banyak nih literasi digitalnya. Nah itu penting banget menurut saya untuk pemerintah ini mulai aware gitu loh. Mulai dari komunitas, baik keluarga, komunitas, bahkan sampai pemerintah dan di sekolah anak-anak gitu sih. Terus menurut saya kolaborasi seperti ini penting. Jadi kolaborasi platform dengan influencer misalnya. Nah salah satu yang dilakukan Ruanita ini juga sangat bagus, sudah melakukan kolaborasi. Jadi paling enggak kita sudah memberikan edukasi sesuai dengan pengalaman kita dan juga hal yang
apa ya yang kita ketahui gitu. Terus yang terakhir sih yang pasti dari pemerintah kembali lagi harus memberikan regulasi hukum yang jelas dan kebijakan dalam literasi digital agar misalnya seperti cyberbullying, hoax, scam ataupun phishing itu bisa diminimalisasi karena memang masih banyak yang tersandung masalah-masalah seperti ini, seperti cyberbullying tadi, atau misalnya hoax ataupun penipuan, scamming dan segala macam. Jadi itu 3 hal yang saya rasa untuk di share ke teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Wasi dan juga Kak Neti, luar biasa sekali. Hari ini pasti sahabat-sahabat Ruanita mendapatkan insight-insight baru nih tentang lebih aware bagaimana sih kita berinternet tuh bukan hanya sekedar berinternet ya kayak tentunya kita harus berinternet dengan aman, sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, tentunya tadi dari benang merahnya nih dari diskusi kita bersama Kak Neti dan juga Kak Wasi bahwa keamanan dunia digital itu bukan hanya tanggung jawab individu saja, tapi juga ini kolaborasi bersama dengan pemerintah melalui edukasi literasi digital misalnya dan juga berbagai pihak termasuk komunitas, orang tua dan juga platform digital. Dan dengan kolaborasi bersama ini semoga kita sama-sama Indonesia dapat mewujudkan internet yang aman dan juga nyaman tentunya. Nah, sebelum menutup diskusi Instagram Live ini, saya akan menutup dengan sebuah pantun nih, Kak. Waduh. Oke. Saya akan coba. Oke. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli rujak. Berinternet aman sangat diperlukan, hindari hoax, jadilah bijak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Wasi. Terima kasih Kak Wasi. Dan juga terima kasih. Ya, terima kasih sekali banyak. lagi. Sampai ketemu lagi, insyaallah. Salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat Salam sehat. Ya. Sampai jumpa lagi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.